Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti luar biasa dong. Mana nih kakak mau dengar suara adik-adik semuanya? Apa kabar? Luar biasa, sekali lagi lebih nyaring. Apa kabar semuanya? Luar biasa, bagus adik-adik. Semangat anak-anak Tuhan, luar biasa. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah sekolah minggu kita, Kengga mau ajak adik-adik semua untuk melihat beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum kita masuk ke dalam ibadah. Mari kita saksikan bersama-sama. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku. Oke adik-adik, itu tadi hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita mulai ibadah. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo kita berdiri. Kita mau puji nama Tuhan nih. Kita mau puji nama Tuhan dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia dan Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang senang
Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Ayo, kita persiapkan sikap doa kita yang baik nih. Pertama kita lipat tangannya. Lalu kita tundukkan kepalanya. Kemudian kita tutup matanya. Sudah? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang Kengga mau ajak adik-adik semua angkat satu pujian, dan Kengga minta adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik semua masih semangat nggak? Masih semangat dong, anak-anak Tuhan harus tetap semangat. Coba Kengga mau dengar suaranya. Laskar Kristus, yes. Laskar Kristus, yes. Tepuk Yesus, yes. Sus, Yesus, yes. Baik adik-adik semua, sebelum kita masuk ke persembahan yang akan dipimpin oleh Karangga, Kengga mau ajak adik-adik semua angkat satu pujian lagi. Sambil berdiri ya adik-adik semua. Kita angkat satu pujian.
Jesus, You're My Number One. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number Shalom teman-teman, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk persembahannya, kalian memerlukan satu buah amplop. Dan jangan lupa tulis tanggal hari ini ya teman-teman. Sambil kita mengiringi persembahan kita, marilah kita mendengarkan satu buah lagu dengan judul Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Terima kasih sayang, karena sudah selalu setia untuk beribadah sekolah minggu dan ibadah remaja. Kak Esther harap kalian selalu semakin setia ya hari lepas hari. Terima kasih juga kepada orang tua yang sudah menemani anaknya ibadah dan mengingatkan anaknya untuk selalu beribadah setiap hari Minggu. Baiklah adik-adik, tidak lupa juga nih Kak Esther mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini yang sudah memimpin ibadah gabungan, yaitu ada Kak Talita dan Kak Inga. Dan yang membantu kita untuk memandu persembahan ada teman kita
Rangga. Terima kasih karena kalian di sela-sela kesibukan kalian sekolah maupun kuliah, kalian tetap nomor 1 yang namanya pelayanan. Dikasih tugas, tidak pernah nolak, tetapi kalian berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian. Selanjutnya di sini Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang bertambah usia 1 tahun dalam minggu ini. Dengan bertambahnya usia kalian, Kak Esther yakin dan percaya kalian akan semakin didewasakan dalam segala hal. Kalian akan menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus dan juga kebanggaan orang tua. Jangan lupa untuk tetap setia beribadah setiap hari Minggu ya sayang. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati kalian. Informasi selanjutnya seperti biasa, Kak Esther mau menyampaikan mengenai disiplin protokol kesehatan. Iya betul adik-adik, 5M. Karena kita masih berada di wabah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Kak Esther harap kita masih harus waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Esther tahu kalian semua pasti sudah bosan ya, sering-sering di rumah, belajar online, apa-apa serba jarak jauh. Tetapi itu semua demi keselamatan dan kesehatan kita semua. Apabila adik-adik sayang kepada orang-orang di sekitar kalian, mari kita jaga kesehatan diri kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, harus tetap semangat, jangan lupa berdoa. Kita yakin pandemi ini pasti akan berlalu, asal kita bekerja sama menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Oke adik-adik, itu dulu informasi dari Kak Esther untuk kita semua minggu ini. Sekarang Esther tanya nih, udah siap nggak untuk ibadah di kelas masing-masing? Iya, Kak Esther yakin kalian pasti sudah siap. Oke sayangku semua, sekarang silakan kita akan beribadah masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Persiapkan diri kalian, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuliskan dalam hatiku suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Shalom teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 09 dengan judul Puji Hai Jiwaku, Puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasku. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri.
Selamat pagi Tuhan Yesus kami yang baik. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat beribadah seperti biasanya. Kiranya Kau dapat memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, marilah kita mengangkat satu pujian dengan judul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu dan anak-Mu Yesus Kristus. Kembali lagi ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Ya Bapa, sekarang kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Tolong bimbing sertai kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, supaya apa yang kami baca tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Markus pasalnya ke-7 ayat 1 sampai ke-8 dengan perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamaannya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada istiadat manusia." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Saat ini kita kembali bersama
masuk dalam firman Tuhan yang telah dibacakan oleh teman kita tadi dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita telah mendengar akan firman Tuhan yang telah dibacakan bagi kita. Mari kita melihat beberapa ayat yang berkata tentang sesuatu hal yang bagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu merupakan kebiasaan atau mereka sebut dengan adat istiadat nenek moyang orang Yahudi. Coba kita lihat beberapa catatan itu dari firman Tuhan ini. Yang pertama, dikatakan bahwa mereka mempertanyakan murid-murid Yesus ketika mereka melihat bahwa murid-murid Yesus ini tidak mencuci tangan pada saat mereka hendak makan. Dikatakan dalam ayat yang kedua, murid-murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh atau dicuci. Sementara bagi mereka, orang Farisi dan ahli Taurat dan orang-orang Yahudi lainnya, mereka baru makan kalau sudah membersihkan tangan. Ayat yang ketiga. Kemudian yang kedua, kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya, dalam ayat yang keempat. Dan yang ketiga, membersihkan alat-alat lainnya seperti dikatakan cawan, kendi, dan perkakas tembaga, dalam ayat yang keempat. Saudara, dan masih banyak lagi dikatakan warisan atau tata cara yang orang Farisi dan ahli Taurat ini lakukan sebagai bagian dari perbuatan adat istiadat nenek moyang. Nah, saudara, memang apa yang dilakukan, mencuci tangan, membersihkan diri, atau juga mungkin dengan istilah lain mandi seperti itu, terlebih dahulu dan membersihkan barang-barang atau alat-alat yang mereka gunakan adalah baik. Menurut saudara dan anak-anak Tuhan yang diberkati, apa gunanya kita mencuci tangan dan membersihkan diri dan mencuci apa yang telah kita gunakan setiap hari? Gunanya adalah agar kita selalu sehat, kita selalu bersih, kita selalu rapi, kita wangi, mungkin seperti itu. Kuman tidak lengket di baju kita, di celana kita, di apapun yang kita gunakan setiap hari. Nah, saudara-saudara dan anak-anak Tuhan yang diberkati, pada saat ini kita mendengar penyakit COVID-19 atau virus corona. Untuk mencegah agar penyakit ini tidak menyerang kita, kita diajak untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, dan membersihkan diri dan pakaian kalau kita baru pulang dari keluar rumah, misalnya dari taman, dari bermain, dari berolahraga. Nah, firman Tuhan bagi kita pada saat ini mengajar kita bahwa semua kebiasaan mencuci tangan, membersihkan badan, mencuci alat-alat yang kita gunakan merupakan sesuatu yang selalu kita lakukan setiap saat, setiap hari. Dan itu pada dasarnya baik untuk diri dan kehidupan kita. Tetapi jangan cuma itu saja yang kita lakukan. Firman Tuhan dan beribadah harus juga kita lakukan dan kita dengarkan. Karena melalui kita beribadah dan mendengar firman Tuhan, kita berdoa, itulah yang akan memberikan kepada kita apa yang hendak kita
minta pada Tuhan. Artinya meminta berkat seperti itu. Kalau kita melupakan Tuhan, kita melupakan firman Tuhan, bisa jadi apa yang kita lakukan hanya sekedar kita lakukan, dan itu bisa kita atau membuat kita sendiri salah dalam melakukannya. Mungkin menurut kita itu benar, sudah benar, tetapi karena kita lupa menyertakan Tuhan dalam setiap yang kita lakukan, maka seringkali yang kita rasakan adalah ketidakbaikan. Nah, contohnya seperti ini. Salah satu, kalau kita sekolah, kita harus belajar, dan melengkapi apa yang kita lakukan, kita juga harus berdoa pada Tuhan agar sekolah kita berhasil. Kalau kita belajar, kita diberkati Tuhan menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang memiliki kemampuan sebagai seorang anak yang sekolah. Dan juga kita meyakini bahwa campur tangan Tuhan itulah yang akan menjadikan kita berhasil dan memiliki masa depan. Nah, karena itu firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Tuhan menghendaki, Tuhan Yesus menghendaki bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan saja yang kita utamakan seperti tadi contohnya, tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita selalu percaya bahwa Tuhan di balik keberhasilan kita. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta untuk cerita firman Tuhannya pada minggu hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mengangkat pujian penutup kita, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Siapa yang terhebat, namanya siapa? Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku dan terus menghadirkan rahmat bagiku. Semuanya, siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, come on, hebat. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Oh, siapa namanya? Yeah. Kau membuatku tertawa, kau membawa
Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih dan mengucap syukur Bapa atas berkat dan limpah karunia yang Kau berikan pada kami. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah SPR kami pada minggu hari ini, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya kini. Tuhan, dan sekarang kami ingin mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kami seperti biasanya. Kiranya penyertaan-Mu selalu ada bagi kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom. You see